Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Asnayasa, Stambuk 17.023.61.201.019. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada PT Pegadaian Persero Cabang Palopo. Yang bagian A itu latar belakang. Bab 1, pendahuluan. Bagian A itu latar belakang. Keberhasilan suatu perusahaan tidak selalu diukur oleh seberapa besar uang yang dimiliki, melainkan ada hal lain yang lebih penting, yaitu sumber daya manusia yang berada di perusahaan. Di dalam era globalisasi saat ini, saat diperlukan sumber daya manusia yang bermutu, karena maju mundurnya suatu perusahaan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia atau pegawainya. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu perusahaan, maka semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya. Sumber daya manusia adalah aset berharga yang perlu diperhatikan dan dibina dengan baik, sehingga perusahaan harus memperhatikan setiap detail program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia guna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berprestasi kerja yang tinggi. Yang bagian B itu rumusan masalah, di mana bagaimana pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Cabang Kota Palopo. Yang bagian C itu tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Cabang Kota Palopo. Yang bab 2 itu tinjauan pustaka. Bagian A itu penelitian terdahulu. Kasmawati 2014 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Sermani Stel Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sermani Stel Makassar. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik regresi linear sederhana dan menggunakan uji T untuk menganalisis kerata hubungan variabel secara individual. Sedangkan penguji instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hubungan lingkungan kerja terhadap kerja karyawan yang positif dalam kurung searah. Berdasarkan hasil uji T diproses nilai signifikan 5%, maka H1 diterima atau HO ditolak. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Sermani Stel Makassar. Yang bagian B itu pengertian disiplin kerja. Menurut Rival 2017 bahwa disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan atau organisasi. Yang bagian C itu indikator disiplin kerja. Menurut Asibuan 2012, pada dasarnya banyak indikator yang dipengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya yaitu yang bagian A, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan dapat dipengaruhi kedisiplinan karyawan karena tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup mematang bagi kemampuan karyawan. Yang bagian B itu teladan dan kepemimpinan, di mana teladan dan kepemimpinan sangat berperan dan menentukan kedisiplinan karyawan karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.
Yang bagian C itu balas jasa, di mana balas jasa juga ikut berpengaruh kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Yang bagian D itu keadilan, di mana di sini keadilan itu sangat mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Yang bagian E itu waskat, di mana waskat ini tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan dalam suatu perusahaan. Yang bagian F itu sanksi hukum. Sanksi hukum di sini juga sangat berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukum yang sangat berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. Bagian G itu ketegasan, di mana di sini ketegasan itu pemimpin dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan di dalam suatu perusahaan. Yang bagian D itu jenis-jenis disiplin kerja. Setiap perusahaan menerapkan disiplin yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tindakannya yang dilakukan pemimpin. Menurut Mangkunegara dalam JAIS 2017 ada 2 bentuk disiplin kerja, yaitu yang bagian A itu disiplin preventif, di mana di sini disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dan mengikuti pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh instansi. Yang bagian B itu disiplin korektif, di mana di sini disiplin korektif itu adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada suatu perusahaan. Yang bagian E itu faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Faktor-faktor di sini itu lingkungan sebagai ada 2, faktor kepribadian. Yang bagian A itu faktor kepribadian, di mana faktor kepribadian di sini adalah sistem nilai yang dianut, sistem nilai yang berkaitan langsung dengan kedisiplinan dan sikap seseorang, di mana sikap ini diharapkan akan tercermin dalam keperilakuannya. Yang bagian B itu faktor lingkungan, di mana di sini faktor lingkungan adalah disiplin seseorang merupakan produk sosial hasil interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Nah, oleh karena itu untuk membentuk disiplin pada kaidah-kaidah proses pembelajaran kedisiplinan kerja. Bagian F itu tujuan disiplin kerja. Tujuan disiplin kerja itu ada 2. Yang bagian A itu tujuan umum, di mana di sini tujuan umum adalah demi kelangsungan perusahaan sesuai dengan motif perusahaan yang bersangkutan, baik hari ini maupun hari esok. Yang bagian B itu tujuan khusus, di mana terdiri dari yang pertama itu ada agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang bagian 2 itu dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Yang ketiga itu dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya.
Yang ketiga itu dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada perusahaan. Yang bagian G itu pengertian lingkungan kerja. Mardina dalam Nabila 2014 bahwa lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Yang bagian H itu indikator lingkungan kerja. Indikator lingkungan kerja yang dikemukakan oleh Niti Simito dalam Pratama 2016 yaitu sebagai berikut. Yang bagian A itu suasana kerja, di mana di sini suasana kerja adalah kondisi yang ada di sekitar pegawai yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Yang bagian B itu hubungan dengan rekan kerja, di mana di sini hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja yang harmonis dan tanpa ada saling intrik di antara sesama rekan sekerjanya. Yang bagian C itu fasilitas kerja, di mana di sini fasilitas kerja di sini yang dimaksud itu ada yang dimaksud di sini yaitu peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran kerja lengkap dan mutakhir. Yang bagian I itu jenis-jenis lingkungan kerja. Menurut Sudarmayanti 2007 bahwa secara garis besar jenis-jenis lingkungan kerja itu terbagi menjadi dua, yakni bagian pertama itu lingkungan kerja dan lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu lingkungan kerja non fisik, di mana di sini yaitu menyatakan bahwa semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahannya. Bagian J itu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada dua. Yang bagian A itu suasana kerja. Suasana kerja adalah dalam sistem administrasi dan manajemen menekankan bahwa untuk dapat menciptakan suasana kerja karyawan yang lebih bergairah, maka perusahaan perlu menciptakan suasana kerja yang baik dengan perusahaannya. Yang bagian B itu lingkungan tempat kerja. Lingkungan tempat kerja yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan tugasnya. Bagian K itu pengertian prestasi kerja. Menurut Prabu dalam Prestio 2013 menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Yang bagian L itu indikator-indikator penilaian prestasi kerja, di mana yang bagian A itu kualitas kerja. Kualitas kerja yaitu taraf kesempurnaan proses kerja atau pemenuhan. Yang bagian B itu kuantitas kerja. Kuantitas kerja yaitu jumlah yang dihasilkan dan dalam konteks nilai uang, jumlah unit atau jumlah penyelesaian suatu siklus aktivitas. Bagian C itu jangka waktu. Jangka waktu di sini tingkat penyesuaian suatu aktivitas yang dikerjakan atau suatu hasil yang dicapai dengan tersingkat yang diharapkan sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan waktu untuk aktivitas lamanya. Yang bagian D itu
Efektivitas biaya. Efektivitas biaya yaitu suatu metode untuk mengukur efisiensi relatif dari sebuah program dengan membandingkan biaya dengan dampaknya. Yang bagian M itu pengertian penilaian prestasi kerja. Menurut Wahyuni 2014, penilaian prestasi kerja adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami tingkat kerja karyawan dibandingkan dengan tingkat kinerja karyawan lainnya atau membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Bagian N itu tujuan penilaian prestasi kerja. Menurut Mangkunegara 2017 secara lebih spesifik, tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut. Yang bagian A itu meningkatkan saling pengertian antara pegawai tentang persyaratan prestasi. Yang bagian B itu catatan dan mengakui hasil kerja seseorang pegawai. Yang bagian C itu memberikan peluang kepada pegawai untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya. Yang bagian D itu mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran di masa depan. Yang bagian O, hubungan disiplin dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Menurut Hasibuan 2012, kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terpenting. Karena semakin baik disiplin kerja karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan instami mencapai hasil yang optimal. Yang bagian P itu hubungan disiplin dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Hubungan antara variabel disiplin kerja dan lingkungan kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan memiliki hubungan yang berpengaruh terhadap prestasi kerja, karena tanpa adanya disiplin kerja karyawan, misalnya tindakan mengerjakan tugas yang telah diberikan, otomatis itu dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Yang bagian Q itu kerangka pikir. PT Pegadaian Persero Cabang Palopo. Disiplin kerja X1 Sastro Hadiwiryo dalam bulan Sari 2017. Yang pertama itu kehadiran, yang kedua itu menaati peraturan yang berlaku, yang ketiga itu sanksi hukum, yang keempat itu tanggung jawab, yang kelima itu keteladanan kepemimpinan, yang keenam itu ketegasan, yang ketujuh itu peraturan dan prosedur kerja. Lingkungan kerja X2 Nitisimito dalam Pratama 2016. Yang pertama itu suasana kerja, yang kedua itu hubungan dengan rekan kerja, yang ketiga itu fasilitas kerja. Prestasi kerja Y Surtisno dalam Pradiba 2018. Yang pertama itu kuantitas kerja, yang kedua itu kualitas kerja, yang ketiga itu jangka waktu. Bagian R itu hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan sementara atau dugaan jawaban sementara yang paling memungkinkan dan masih harus dibuktikan melalui penelitian. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta uraian di atas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama itu diduga adanya pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Cabang Kota Palopo. Yang kedua itu diduga adanya pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Cabang Kota Palopo. Yang ketiga itu diduga adanya pengaruh lingkungan kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Cabang Kota Palopo. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan proposal saya pada siang hari ini. Apabila ada kurang kata-kata dari saya dan kurang jelas, dan mohon dimaafkan.
Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om.